Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen tim penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Heni Nur Hasanah, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Mahad An-Nur, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25410413139 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Sabtu 24 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja PPK melalui uji kinerja mengajar yang bertempat di Madrasah Aliyah Al-Mahad An-Nur. Video berikut merupakan rekaman praktik pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anda sehat ya hari ini? Oh iya, ada yang tidak berangkat? Coba Ibu absen ya, nggih. Ya, Ibu periksa kehadiran dulu siapa yang tidak hadir untuk hari ini. Kelas 11D. Abdillah Latifah, Ali Fahanan, Alia Cikti, Amani Afida, Andini, Asa Purnita. Bentar. Bisa, enggak apa-apa. Ya, terlihat jelas ya? Ya, kita hari ini akan belajar tentang pergaulan remaja. Namun saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, ya, diharapkan peserta didik memahami konsep pergaulan remaja dalam Islam. Jadi, ketika harapannya setelah kita semua mempelajari menguatkan iman dan ketakwaan kita agar perilaku kita juga sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Begitu nggih? Ya. Namun sebelum kita memasuki materi tentang pergaulan remaja, kita mau mengingat dulu ya, yang kemarin minggu lalu sudah kita bahas. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa materinya? Akhlak. Ya, macam-macam akhlak nggih kemarin. Ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan macam-macam akhlak itu ada berapa? Dua. Ulang, kalian bilang harus terjaga. Akhlak nomor 1. Remaja beriman, masa depan. Sekali lagi ya. Pergaulan harus terjaga. Akhlak nomor 1. Remaja beriman, masa depan aman. Nah, sudah mulai semangat. Kembali lagi ya semangatnya ya. Alhamdulillah. Ibu ada sebuah video pendek yang berkaitan tentang pergaulan remaja. Nanti silahkan kalian semua menyimak videonya. Kemudian catat bagian-bagian yang terpenting atau nilai-nilai yang terpenting apa saja yang bisa kita ambil ya, bisa kita
ketika berteman tuh kita juga dimulai dengan siapa kita berkawan, ya. Kalau kita berkawan dengan orang yang baik, insya Allah kita juga akan ikut baik. Tapi kalau kita berkawannya dengan orang yang buruk, ya, perilakunya buruk, tidak menutup kemungkinan juga kita akan memiliki perilaku yang buruk, ya. Kemudian dari hasil apa namanya? Dari hasil video tersebut, kira-kira apakah pergaulan remaja yang saat ini kita berada di lingkungan kita itu sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau belum? Sudah. Gimana Mbak Safa? Iya. Media sosial untuk sekolah, apakah sudah sesuai? Kurang sesuai. Jadi pelaku yang jangan sampai menjadi pelaku, apalagi kita sebagai korban. Kalau ada yang pernah menjadi korban bully misalnya, harusnya bagaimana? Ceritakan kepada orang terdekatnya, jangan dipendam sendiri. Karena biasanya kalau korban bully kok dipendam sendiri, tidak menutup kemungkinan fatalnya sampai apa? Banyak di media sosial berita-berita tentang anak-anak yang dibully, tidak ditemani, kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, misalnya gantung diri atau bagaimana begitu ya. Coba sekarang kita mau membentuk kelompok diskusi untuk membahas masalah-masalah apa saja yang kira-kira ada di dalam dunia pergaulan remaja. Dan kira-kira permasalahan tersebut harus kita pecahkan, ya. Nah, jadi nanti akan saya bagi kelompok, jumlahnya ada 6 kelompok, ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan saya bagi studi kasus berbeda. Kelompok 1 akan 4, ya. Sudah berhitung, monggo silahkan yang dapat tadi mengucapkan angka 1 kelompokan dengan yang angka 1, 2 dengan angka 2, dan seterusnya sampai angka 6 juga sekolah dengan angka 6. Silahkan memilih tempat untuk diskusi. Sudah akidahnya atau belum? Kalau belum harusnya bagaimana? Akhirnya kemudian di akhir nanti kalian mencari solusinya, biar itu kan ini perundungan di grup wali kelas, ya. Perundungan di grup wali kelas biar tidak terjadi di kemudian hari, solusinya harus bagaimana. Nah, ini silahkan kalian semua untuk berdiskusi, nanti jangan lupa dipresentasikan, ya, gitu nggih. Kemudian ini kelompok 3 dapat dikasih tentang apa? Pacaran dan pergaulan bebas remaja. Nah, ya, berarti nanti harus ada identifikasi permasalahannya. Misalnya pacaran itu dalam usia remaja itu yang bagaimana? Maksudnya sudah pasti tidak boleh, tapi maksudnya kenapa kok tidak bolehnya? Identifikasi masalah bisa berdasarkan hadisnya atau Quran suratnya, nggih. Kemudian dianalisis berdasarkan akhlaknya. Nah, harusnya itu remaja itu mengisi hal-hal dengan apa? Hal-hal yang apa? Apakah dengan pacaran boleh atau dengan apa, bagaimana, ya? Kemudian yang terakhir nanti tolong kasihkan solusinya, ya, solusi untuk agar remaja itu tidak fokusnya saja dunia pacaran, dunia pergaulan bebas. Ada kok pergaulan atau akhlak-akhlak yang lainnya yang bisa kita terapkan. Selain pacaran, kita akan meninggalkan pacaran, tapi ganti dengan apa? Nah, itu nanti solusinya didiskusikan, ya. Semangat. Siswa menegur cara tak sopan, bukan kepada korban atau melaporkan atau tidak berwenang. Ya, ini mencerminkan kemudian dan tanggung jawab sosial dalam pergaulan Islam. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Ya, alhamdulillah. Silahkan ditutup untuk diskusi kelompok pertama presentasinya. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa terrealisasikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa untuk teman-temannya? Ya, dikumpulkan. Berarti tadi perundungan atau bully yang sifatnya lewat media sosial itu tidak diperbolehkan karena ada dalilnya guys di surah Al-Hujurat ayat 11 tadi ya, untuk menghormati hak-hak sesama muslim. Semua punya kewajiban, semua punya hak yang sama ya. Perundungan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kalau itu sudah menjurus ke arah bully atau perundungan, itu tidak dibenarkan. Oke ya anak-anak semuanya? Ya, dilanjutkan dari kelompok 2, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Jumlahnya berapa anak ini? 5 ya. Silahkan yang jadi moderator, pintar. Monggo silahkan. Yang keras, suaranya biar kedengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pamer dan pencitraan di media sosial. Silahkan. Contoh kasusnya adalah apakah aktif di Instagram dan TikTok. Dia selalu mengunggah foto barang mahal, foto di kafe dan liburan. Meskipun sebagian besar itu bukan miliknya sendiri. Tujuannya agar terlihat pamer dan diakui penampilannya. Lama-kelamaan dia merasa cemas jika unggahannya like. Dia juga sering meremehkan teman-temannya yang hidupnya sederhana. Maka dari itu, temannya merasa minder dan hubungan pertemanannya menjadi rekat. Hasil diskusi kami yang utama adalah identifikasi masalah. Masalah utama dalam kasus ini adalah penggunaan media sosial sebagai sarana pamer dan secara berlebihan. Tindakan ini menunjukkan kecenderungan pada penilaian orang lain dan keinginan untuk diakui. Dampak dari perilaku ini adalah rasa minder dari pihak lain dan mengganggu hubungan sosial. Media sosial yang seharusnya menjadi alat komunikasi dan bersatu justru menjadi orang ini tidak menjadi pribadi yang peduli dan tindakannya Ya, itu penting tapi ya. Silahkan yang mau bertanya. Oh ya, Mbak Toro Jonuka. Bagaimana Bapak kurangnya empati terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan? Kurangnya empati dapat menyebabkan seorang merasa tertekan dan tidak berbagi dan kurangnya motivasi. Dapat tersebut dapat menyebabkan kesehatan mental dan prestasi belajarnya menurun. Dalam Islam diajarkan untuk saling menolong dan memperhatikan sesama dengan memberikan empati. Ya, good. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan ditutup, dicukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sekarang sudah maju ya, sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing, dan Ibu tangkap tadi kalian semua sudah bisa secara keseluruhan sudah bisa menjabarkan, mengidentifikasi permasalahan yang harus seperti apa, kemudian solusinya yang harus diterapkan, yang harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang demikian itu seperti apa. Bagus sekali tadi sudah. Kemudian selanjutnya coba kita tengok yang berada di depan ini. Ya, di sini ada secara umum ya, dari pergaulan remaja itu bisa disimpulkan, bisa diartikan bahwasanya
pergaulan remaja itu adalah sebuah proses interaksi sosial yang diatur oleh nilai iman dan akhlak. Alangkah baiknya ketika kita berinteraksi dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, juga ada nilai-nilai iman dan akhlaknya. Kepada orang yang lebih tua kita berbicara dengan bahasa yang sopan. Kalau di Jawa ya ada bahasa kromo alus. Kalau berbicara dengan sesama sebayanya, tidak dengan menggunakan kata-kata yang menyakiti hati, begitu. Kemudian Islam memperbolehkan pergaulan dengan adab dan tanggung jawab. Jadi harus ada tanggung jawabnya. Apa yang keluar dari mulut kita, tindakan kita, perbuatan kita harus kita yang bertanggung jawab. Ya, ada konsekuensinya. Kemudian prinsip-prinsip pergaulan dalam Islam, menjaga kehormatan diri dan orang lain. Kita itu harus punya prinsip, ya. Kita itu harus menjajaki diri kita sendiri. Tidak boleh kita itu seenak boleh, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Harus seenak sendiri tidak boleh. Nah, ada aturan-aturannya. Karena itu untuk menjaga kehormatan diri kita. Kalau diri kita tertata, teratur, ucapannya bagus, kita pun juga dinilai oleh orang lain. Kita juga orang yang bermanfaat, orang yang baik juga. Jadi imbasnya juga akan kembali ke diri kita sendiri. Kemudian berkata sopan dan berperilakunya santun. Setelah itu menjaga pandangan dan aurat. Ini yang paling penting, guys. Untuk menjaga pandangan apabila bertemu dengan lawan jenis kita, hendaknya bagaimana? Menundukkan pandangan, wajib besar. Jangan melihat ke bawah terus, tapi loh, lihat ke depan juga. Kan maksudnya ketika melihat kita tundukkan hati kita. Jangan sampai kita terbujuk. Misalnya ada rayuannya iblis, rayuan setan atau bagaimana, jangan terbujuk, ya, begitu. Wajib besar, menjaga auratnya. Aurat itu penting untuk kita jaga. Kenapa kok auratnya perempuan itu jauh lebih banyak dibanding laki-laki? Kenapa? Istimewa, berharga. Kita itu perempuan harus bangga dari seorang perempuan. Kita itu dalam Islam diibaratkan seperti berlian. Kenapa berlian? Ya, perhiasan yang harganya sangat mahal sekali. Setahu saya perhiasan yang paling mahal itu ya baru berlian itu lah. Kita itu diibaratkan berlian. Semakin berlian itu dijaga dengan ketat, ditutupi, diberikan wadah khusus, biar tidak ada orang yang bisa menggoreng dan sebagainya, semakin mahal harga berlian tersebut. Nah, makanya perempuan itu lebih banyak aurat yang harus ditutup dibanding laki-laki. Harganya apa? Seorang perempuan itu diibaratkan hal yang mahal. Nah, jadi hal yang tidak boleh diumbar-umbar auratnya begitu. Kemudian teman-teman yang baik. Batasannya bagaimana ketika kita bersama dengan lawan jenis, menjaga jarak dan etika komunikasi. Boleh kok kita berkomunikasi dengan lawan jenis itu boleh, ya, kita ngobrol, kita diskusi, organisasi boleh dengan lawan jenis. Tapi ingat, di dalam kita berorganisasi tidak boleh adanya khulwah. Apa itu khulwah? Dua-duaan laki-laki perempuan di tempat yang sepi, ya, di dalam kelas. Nah, itu tidak boleh. Harus ada orang yang menemaninya, setidaknya ada banyak orang, karena yang ketiganya adalah setan. Ini ada sesuai di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan terpuruk. Zina itu bukan namun hubungan badan antara laki-laki tidak harus. Zina yang paling rendah itu misalnya zina mata, memandang lawan jenis dengan penuh nafsu syahwatnya, itu sudah zina. Terus pegangan tangan, zina tangan. Nah, jadi hati-hati, zina itu tidak harus yang muhsan atau ghairu muhsan, ya. Zina simpel juga termasuk zina, jangan mendekatinya. Dalam hadisnya ada larangannya, ya, kata keluarnya rajulun di amra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki, ya, berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya syaitan. Makanya jangan berduaan di tempat yang sepi. Nah, ini kalau kita berkawan dalam remaja, baik yang terpuji maupun yang tercela, saling menghormati pendapatnya orang lain, menolong, kemudian berkata baik dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang tercelanya membuli, ya,
berkata tidak sopan, tidak seharusnya, bahkan membuka aib. Misalnya, saya mau cerita ke sampean tapi jangan kondo-kondo ke siapa-siapa ya. Ya, aku nggak bakal bilang ke siapa-siapa, tapi takutnya apa? Nah, ceritanya ceritanya cuma ceritakan kepada satu orang, tapi di dalam satu asrama bisa semua bisa dengar. Soalnya kenapa? Tapi orang tersebut tidak amanah, itu termasuk perbuatan yang tercela. Oh, ada pertanyaan apa betul sebelumnya? Nah, dalam bermedia sosial juga ada akhlaknya ya. Ketika bermedia sosial, sarana dakwah itu juga untuk hal kebaikan. Jadi media sosial gunanya untuk sarana dakwah ya. Jangan untuk ujaran kebencian, hindari ujaran kebencian dan konten negatif. Kemudian akhlak tetap terjaga meski di dunia maya. Dan terakhir, remaja muslim itu harus bijak bermedia sosial. Terakhir, refleksi dari kita. Coba kita dalam diri kita bertanya. Tanya dalam diri kita masing-masing. Bagaimana pergaulan saya selama ini? Apakah sudah mencerminkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Rasulullah atau belum? Tanya ke diri masing-masing. Coba. Jika belum, yuk karena kita sudah belajar ini, marilah kita ubah yang dulu-dulu sudah biarkan berlalu. Ya, kita tobat, kita mulai lembaran baru dengan sesuai ajaran Rasulullah. Kemudian apa yang harus saya perbaiki? Nah, kalau ada yang kurang, yang harus diperbaiki apa? Yang kemudian yang kemarin-kemarin mungkin berkata kasar, mungkin ya ada yang berkata kasar, ada yang kurang on time, kurang disiplin, coba itu dihilangkan, diganti dengan perilaku yang lebih positif. Yang terakhir, komitmen menerapkan akhlak dalam pergaulan Islam. Kita harus berkomitmen bahwa akhlak yang paling bagus itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, itu materi kita pada pagi hari ini. Ya, ada penugasan ringan dari Ibu ya. Silahkan di asrama masing-masing nanti untuk menerapkan akhlak-akhlak yang terpuji yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dan tinggalkan akhlak-akhlak terpujinya. Begitu ya? Ya, bisa? Bisa, insya Allah kita coba bareng-bareng. Kalau bareng-bareng itu akan terasa lebih mudah. Gitu ya. Terima kasih. Itu sudah selesai materi dari kita. Silahkan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Setelah itu kita berdoa pulang. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Ya, silahkan duduk di kursinya masing-masing seperti tadi. Ya, sebelumnya silahkan kepada Mbak Ketua kelasnya, Mbak Vina, untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtadimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.